Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran tematik kali ini ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatannya PPKN. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum Bu Guru mengarahkan tentang hal apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ayo amati dulu dua gambar yang Bu Guru sajikan. Ada gambar pertama. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali ya. Pada gambar ada 4 orang siswa yang sedang asik membersihkan kelas. Dan gambar yang kedua, coba perhatikan. Di sana ada seorang pengendara motor yang membuang sampah ke pinggir jalan. Kira-kira, nah, berkaitan dengan kedua gambar tersebut, apa yang akan kita pelajari? Iya, benar sekali anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang bertanggung jawab. Hal apa saja yang akan kita bahas? Coba perhatikan dengan baik. Yang pertama, anak-anak akan Bu Guru ajak belajar berkaitan dengan ciri-ciri bertanggung jawab. Yang kedua, manfaat bertanggung jawab. Yang ketiga, alasan harus bertanggung jawab. Yang keempat, kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, akibat tidak bertanggung jawab. Anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan tentang ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, coba anak-anak ingat kembali ya, karena pada pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah membahas tentang tanggung jawab. Adakah yang ingat apa itu tanggung jawab? Iya, tanggung jawab itu adalah suatu kesediaan dan kerelaan untuk menanggung akibat atas perilaku yang kita lakukan ya. Ingat, orang yang bertanggung jawab harus berani menanggung akibat dari perbuatannya. Terus, bagaimana ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Apakah kita sudah bertanggung jawab atau belum ya? Biar anak-anak bisa memahami dirinya sendiri. Yang pertama, setia dan cinta pada tugas. Nah, setia maksudnya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Cinta berarti tanpa beban. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan rasa senang. Bukan dipaksa orang lain ya kalau kita melakukan suatu tugas. Yang kedua, berani dalam menghadapi tantangan. Jika kita melakukan suatu hal dengan tanggung jawab, jangan pikirkan dulu akibat buruknya. Kita harus menyelesaikannya dulu. Nanti kita akan dapat pemecahannya. Kita tahu jalan keluarnya. Berarti harus berani mencoba dulu ya. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan kewajiban dan tugas jika diberikan pekerjaan. Nah, jika anak-anak diberikan pekerjaan oleh siapapun, anak-anak harus mengerjakannya sesuai waktu yang diberikan. Jangan menolak pekerjaan tersebut karena rasa takut atau karena rasa waktunya kurang. Kalian harus berusaha menyelesaikannya. Yang terakhir, siap menanggung risiko. Jika pekerjaan itu sudah kalian lakukan, berarti pasti ada risikonya. Apakah itu baik atau buruk? Nah, tugas anak-anak adalah menerima risikonya dengan lapang dada karena kalian sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, setelah Bu Guru bahas ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, mudah-mudahan kalian bisa mengenali diri kalian sendiri ya. Apakah sudah bertanggung jawab atau belum? Selanjutnya, Bu Guru bahas tentang manfaat sikap bertanggung jawab. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada manfaatnya ya anak-anak ya. Jadi jangan takut untuk mencoba.
Pertama, jika orang itu sudah bertanggung jawab, pasti akan dihargai orang lain. Misalnya, kalau kita sudah membersihkan kelas saat piket ya, coba dengarkan dengan baik. Kita piket dengan sungguh-sungguh, semuanya sudah dibersihkan, semua sudah dirapikan, otomatis kita akan dihargai orang lain. Contohnya, bu guru akan memberikan pujian terhadap anak-anak yang sudah melaksanakan piket dengan baik. Berarti anak-anak sudah dihargai. Yang kedua, meningkatkan peluang kesuksesan. Misalnya, pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran di dalam kelas ya, jika kalian mengikutinya dengan penuh tanggung jawab, ya kalian perhatikan penjelasan bu guru dengan baik, mengikuti latihannya, mengerjakan tugas dengan baik, pasti kalian akan dapat kesuksesan. Bukti nyatanya, nilai yang kalian dapatkan pasti memuaskan ya, bukan hanya sekedar nilai yang di bawah KKM, tetapi sudah bisa mencapai nilai di atas KKM. Berikutnya yang ketiga, hasil kerja lebih memuaskan. Nah, dibandingkan kalian bekerjanya asal-asalan tanpa ada rasa tanggung jawab, misalnya bu guru suruh menggambar ya, kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kalian pikirkan untuk kontras warnanya, kalian pilih warna yang ini, yang itu, biar gambarnya bagus, dibandingkan dengan hanya sekedar menggambar dan mencoretkan warna. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Ya pasti yang dikerjakan dengan rasa bertanggung jawab. Hasilnya akan lebih memuaskan, membuat kita menjadi senang. Bahkan orang lain nanti yang melihatnya juga merasa senang dan merasa puas atas karya yang kita buat ya anak-anak ya. Yang keempat, jarang melakukan kesalahan. Jika orang itu sudah bertanggung jawab melakukan suatu pekerjaan, misalnya bu guru suruh menghitung ya, mengerjakan soal hitungan. Jika kalian bertanggung jawab, kalian akan memiliki rasa untuk mengerjakannya secara hati-hati dan teliti. Berarti peluang untuk melakukan kesalahan akan lebih kecil dibandingkan anak-anak yang hanya sekedar menjawab, hanya sekedar mencoret, berarti dia tidak mau menghitung dengan teliti. Bisa saja hasilnya akan lebih mengecewakan dibandingkan dengan dikerjakan secara bertanggung jawab. Berikutnya, dapat dipercaya. Anak-anak yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar akan mendapatkan kepercayaan lebih besar daripada orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja, seorang anak yang disuruh untuk membantu dalam kegiatan upacara bendera setiap hari Senin ya. Anak-anak yang menjadi petugas upacara disuruh datang lebih pagi. Dan pada saat hari H upacara bendera itu ternyata anak-anak datang sesuai dengan janji kalian. Berarti kalian sudah bertanggung jawab. Nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan ditunjuk kembali untuk mewakili kelasnya menjadi petugas upacara bendera. Berarti rasa kepercayaan sudah kalian dapatkan dari orang lain. Bagaimana anak-anak? Begitu banyak manfaat sikap bertanggung jawab yang dapat kita nikmati kalau sudah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, setelah kita mengetahui ciri-ciri serta manfaat sikap tanggung jawab itu, nah ternyata ada alasan kenapa kita harus bertanggung jawab, ya terutama sebagai warga masyarakat ya. Yang pertama, akan memperlancar pembangunan nasional. Mungkin anak-anak belum tahu ya apa itu pembangunan nasional. Contohnya saja yang terkecil ya anak-anak. Pemerintah punya program untuk memeratakan pendidikan. Maka pemerintah akan membantu pembangunan gedung-gedung untuk anak-anak belajar. Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa dana BOS. Pemerintah memberikan bantuan berupa buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, dari mana uangnya itu? Ya dari rakyat, dari warga masyarakat. Warga masyarakat yang bertanggung jawab akan membayar pajak. Pajak itulah yang akan digunakan oleh pemerintah, sehingga segala pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, akan mempererat kebersamaan. Contoh nyatanya ya, jika masyarakat mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya, nah
yang datang hanya 2 atau 3 orang saja, otomatis warga masyarakatnya tersebut belum memiliki sikap tanggung jawab. Nah, berbeda bila yang datang adalah seluruh warga atau mungkin perwakilan dari setiap keluarga ya, datang untuk menghadiri kegiatan gotong royong tersebut. Maka dapat terlihat bahwa warganya sudah bertanggung jawab dan sikap kebersamaan pun akan terwujud. Yang ketiga, jika tanggung jawab sudah tumbuh di dalam diri warga masyarakat, kehidupan yang aman, damai, rukun sejahtera pun akan terwujud ya. Dan terakhir, akan muncul ketertiban dan keteraturan dalam hidup warga masyarakat. Karena semua sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Semua sama rata, maka akan terasa hidup yang damai, sejahtera, tertib, dan teratur. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya alasan kenapa kita, walaupun kita sebagai siswa ya, siswa juga termasuk warga masyarakat dan harus selalu bertanggung jawab. Anak-anak berguru, dalam melakukan segala hal kita harus bertanggung jawab. Salah satunya dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Apa maksudnya kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bertanggung jawab? Nah, anak-anak, dalam melakukan kegiatan ekonomi, terkadang para pedagang itu melakukan persaingan dengan pedagang yang lain. Nah, wujud tanggung jawabnya adalah apa saja yang dilakukan. Seorang pedagang dikatakan bertanggung jawab apabila ya mampu meningkatkan kualitas barang. Ya, seorang pedagang akan melakukan kegiatan persaingan dengan positif dengan cara meningkatkan kualitas barangnya. Barang dengan kualitas yang baik akan mampu dipertanggungjawabkan kepada para pembelinya. Mereka bisa memberitahu pembelinya tentang keunggulan dari produk yang dia buat. Jadi, pembeli akan memiliki rasa dia suka atau tidak dengan barang tersebut. Jadi, penjual pun tidak perlu berbohong tentang kualitas barangnya. Yang kedua, bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, ada pepatah bahwa pembeli itu adalah raja. Jadi, kita harus bisa melayani pembeli dengan baik, dalam artian ya, kita harus bersikap sopan, tetap bertanggung jawab, memberitahukan isi produk atau juga memberitahukan bagaimana bahan-bahan yang ada dalam produk kita, dan senantiasa memberikan jawaban terbaik terhadap pertanyaan pelanggan ya, dengan penuh tanggung jawab. Jangan memberikan pelayanan dengan rasa marah ataupun dengan rasa terpaksa ya. Nanti pelanggannya bisa kabur, tidak akan membeli di toko ataupun di usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, kita bisa memberikan harga yang murah ya, tentu juga dengan bertanggung jawab. Artinya, harga murah, apa pertanggungjawaban kita? Murah dalam artian bukanlah barang-barang yang sudah kadaluarsa atau barang-barang yang sudah dibuat dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak baik ya. Kita bisa memberikan pertanggungjawaban, misalnya beli 3 gratis 1, artinya dalam memberikan diskon tersebut kita sudah mendapatkan keuntungan, namun pembelinya tidak perlu tahu ya untuk sistem tersebut. Tapi kita bisa memberitahu pelanggan bahwa barang tersebut tetap kualitas yang baik walaupun harganya murah. Ya anak-anak, nah itu contohnya kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah pernah menanyakan apa akibat jika kita tidak bertanggung jawab ya, tolong diingat kembali. Nah, sekarang Bu Guru sajikan secara lebih spesifik atau lebih khusus ya. Perhatikan di berbagai lingkungan. Untuk lingkungan keluarga ada beberapa akibat. Nah, bisa kalian baca sendiri ya anak-anak ya. Pekerjaan terbengkalai, hubungan anggota keluarga menjadi renggang, membuat diri tidak terlatih disiplin, tidak mendapat kepercayaan orang tua, menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Bu Guru lanjutkan untuk lingkungan sekolah. Nah, apa saja dampaknya?
ketertiban akan terganggu, mendapat sanksi dari guru, prestasi sulit tercapai, kedisiplinan menurun, dan suasana pembelajaran kurang kondusif. Selanjutnya di lingkungan masyarakat ya, apa akibatnya anak-anak? Pertama, kedamaian sulit terwujud, kemudian keamanan lingkungan terganggu, menimbulkan perpecahan, dikucilkan oleh masyarakat setempat, mendapat teguran, dan kerukunan sulit tercapai. Untuk di lingkungan bangsa dan negara akan kacau, masyarakat bertindak semaunya, persatuan dan kesatuan sulit tercapai, hancurnya keutuhan NKRI, dan pembangunan nasional terganggu ya. Itu tadi beberapa akibat yang dimunculkan jika kita tidak bertanggung jawab. Anak-anak, setelah panjang lebar kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru, kalian memperhatikan apa tadi yang Bu Guru tayangkan pada layar kalian. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, coba kerjakan tugas berikut ya. Nah, Bu Guru sajikan dua buah gambar ya, gambar A dan gambar B. Dari kedua gambar tersebut, kegiatan manakah yang akan kamu utamakan apabila jadwalnya bersamaan? Ayo jelaskan jawabanmu ya. Anak-anak, tolong jawabannya ditulis pada kolom komentar di kelas Google Classroom kita ya. Kalian berikan pendapat kalian sendiri ya, tidak usah mencari di internet, tetapi berdasarkan pemahaman kalian tentang wujud tanggung jawab. Apakah itu sebagai siswa, apakah sebagai seorang warga masyarakat ya. Bu Guru tunggu jawabannya pada kelas kita hari ini. Anak-anak, sekarang kita sampai pada ujung pembelajaran ya. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama, anak-anak menyadari pentingnya sikap tanggung jawab. Sekarang saatnya anak-anak untuk bertanggung jawab ya. Lakukan segala kegiatan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, setiap individu yang bertanggung jawab akan memiliki kehidupan yang terarah dan lebih baik ya. Semoga apa yang Bu Guru bahas pada pertemuan kali ini bisa anak-anak pahami ya. Sekian dulu pembelajaran dari Bu Guru. Sampai bertemu pada kelas berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat ya anak-anak ya.